Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rizky atau sering dikenal dengan Kak Sam Rizky. Ingin mengenalkan tentang produk kami, penelitian kami yaitu tentang peta augmented reality dengan judul Augmented Reality sebagai Smart Tourism Guide Kabupaten Sleman gitu ya. Karena kami ketepatan ada di Jogja berdasarkan geolokasi. Studi kasusnya di Desa Pandowoharjo. Nah, kami mulai dari permasalahan, ini permasalahan sangat aktual untuk saat ini yaitu adanya COVID ya. Pariwisata ini ternyata tidak hanya di Indonesia, bahkan satu dunia mengalami permasalahan tersebut gitu. Dan akhirnya dari permasalahan ini muncullah tren baru pariwisata yang ada di new normal ini. Salah satunya adalah yang dulunya keramaian, sekarang arahnya ke physical distancing, kemudian dulu di bandara juga berubah, produk referensinya berubah, komodisinya berubah, bahkan untuk saat ini higienis labeling dulu nggak diperlukan, saat ini bahkan sebuah kewajiban gitu ya. Kemudian dari quality tourism ini muncullah strategi baru dari pemerintahan. Ini kami mengutip dari pariwisata dan ikraf ya, Kemenparekraf ini ternyata banyak hal yang bisa dikerjakan. Nah, salah satunya yang kami lakukan saat ini adalah menciptakan nilai tambah. Gimana caranya? Yaitu dengan memadukan di sini smart urgensinya nih. Karena ketepatan di Kabupaten Sleman visinya tahun 2016 sampai tahun depan 2021 yaitu terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, mandiri, berbudaya dan terintegrasikannya sistem e-government. Nah, sistem e-government inilah yang akan menjadi acuan kami dalam membentuk produk peta augmented reality ini. Jadi ada dua tujuannya. Yang pertama bagaimana mengembangkan potensi desa wisata, karena di Jogja ketepatan ada beberapa desa wisata yang cukup menarik di sini, terutama di daerah Kaliurang ya, di Sleman. Kemudian ada lagi informasi wisata yang terintegrasi, karena sejauh ini masing-masing buat website sendiri, masing-masing mengembangkan sendiri, dan ini sekarang bisa kita integrasikan dalam satu bentuk produk, yaitu produk peta yang ada augmented reality-nya. Ini tahapan yang kami lakukan, mulai dari tahap 1 sampai tahap 4. Kami outputnya pasti berupa prototype, kemudian ada teknologinya, teknologi aspek, dan juga research and development-nya yang kami lakukan. Ini secara simpelnya prosesnya kami mulai dari proses pengumpulan data. Waktu itu kami mencoba melakukan FGD dengan perangkat desa di sana dan beberapa pengurus pengurus desa yang ada di sana di desa wisatanya. Kemudian selanjutnya kami melakukan digitasi peta dasar, yaitu ini dari teman-teman geografi. Kemudian verifikasi data peta dasar dan terakhir pengambilan data lokasi. Kurang lebih dokumentasinya seperti ini. Jadi kami lakukan dari awal banget memang. Kami melakukan diskusi, FQD, kemudian baru kami melakukan pemetaan JIS-nya secara kasar. Kemudian kami partisipatif, kami menanyakan langsung kepala desa, ini benar nggak batas-batasnya. Dan yang terakhir kami survei lapangan untuk mengetahui mana titik-titiknya. Ini mana sawah, mana penginapannya, dan mana tempat-tempat lokasi yang umum yang ada di desa wisata tersebut. Jadi yang kami lakukan ini ada 5 desa wisata yang ada di Sleman, terutama di desa Pandowoharjo. Jadi kami mapping satu-satu. Nah, ini mapping desa wisata yang kami lakukan ini di proses pengolahan data. Kemudian selanjutnya kami membuat pengolahan master plan 1, ini perancangan digital tentunya dari teman-teman arsitek. Kemudian dari kami, dari saya tim teknologi informasi mulai membuat video editing, video profil singkat ya. Kemudian juga mulai membuat marker yang akan menjadi nanti di AR-nya itu. Kemudian ada pengolahan master plan kedua. Jadi gambarannya seperti ini. Ini melakukan FGD kedua, ternyata feedbacknya dari mereka, petanya apa yang kurang, apa yang perlu ditambahkan, mulai ada revisi di situ. Kemudian karena kami kesusahan karena waktu itu COVID, jadi kami menggunakan Google Drive ya untuk proses tadi revisinya.
Kemudian ini markernya sudah direvisi. Kemudian juga ada peta awal, ini peta dari versi geografi, dan peta ini berubah sebanyak 3 kali. Awalnya peta geografi, kemudian dibuat peta master plan 1, ini versinya arsitek, kemudian karena ini nanti arahnya lebih ke augmented reality, akhirnya kami rubah lagi ke dalam bentuk yang kedua, peta master plan kedua. Gitu. Selanjutnya tahap verifikasi data, kami melakukan evaluasi produknya dari beberapa FGD yang tadi kami ceritakan. Kemudian ada pengumpulan tambahan data dari masing-masing pengelola desa wisata, kemudian mengerjakan revisi dan akhirnya pembuatan aplikasi augmented reality. Ini yang master plan kedua, kemudian kami rubah menjadi peta finalnya. Jadi peta finalnya ini kurang lebih peta seukuran A0, A2, A1, A0, kami buat 3 macam ini. Di peta ini ada marker-marker yang bisa di-scan. Nah, ini contoh-contohnya desa wisata yang ada di Pandowo Harjo. Ini contoh ketika desa Pajangan, ya berarti itu menyesuaikan markernya atau ikonnya ini berdasarkan dengan apa yang ditawarkan di desa wisata tersebut. Gitu. Contoh di Karangtanjung dia karena sawah, jadi pengunjung itu nanti akan diajak membajak sawah seperti itu. Sedangkan di Pajangan ini pengunjungnya, wisatawannya akan diajari tentang perwayangan. Kemudian ketika di scan di aplikasinya sudah ada di Play Store namanya Pandowo Harjo, desa wisata Pandowo Harjo. Ketika di scan dia akan muncul video singkat tentang profil desa wisata yang akan. Desa Wisata Temon menyediakan berbagai macam permainan tradisional seperti jamuran, kubak sodor, permainan egrang yang bisa dimainkan bersama keluarga. Selain itu, di Desa Wisata Temon disajikan berbagai macam mainan tradisional dan cenderamata seperti uli-uli, gasing bambu, otok-otok, dan berbagai macam produk daur ulang. Juga disediakan aneka kuliner khas desa. Oke, setelah itu akan masuk ke websitenya nanti. Tapi kurang lebih menu utama aplikasi AR-nya ada ini. Jadi yang pertama penjelasan singkat tentang desa wisata, kemudian nanti ada titik koordinat. Jadi ketika awalnya mereka hanya ingin datang ke Prambanan gitu contohnya, kemudian ada peta ini, dia scan, akhirnya dia mau berkunjung ke desa wisata yang tadi, contohnya desa wisata Temon. Akhirnya itu akan tersambung dengan Google Map dan dia bisa langsung, wisatawan ini bisa langsung menuju ke sana. Gitu. Ada koordinatnya, bahkan juga ada guide travelnya gitu. Selanjutnya ada fasilitas umum dan harganya, beserta harganya. Di sana fasilitasnya apa aja, harganya, bahkan mungkin ada jadwalnya juga. Di situ mereka bisa langsung pembelian dan reservasi. Dan yang terakhir, kegiatannya dan galeri foto yang ada di desa wisata tersebut. Oke, dan ini adalah websitenya, sudah ada, yaitu website www.pandowoharjo.org. Desa wisata ini nanti isinya kurang lebih menjelaskan tentang desa wisata tersebut, dan di dalamnya ada 5 desa wisata yang terhubung di satu peta tadi, terintegrasi datanya. Oke, kemudian dia juga bisa melakukan kontak langsung yang ada di perangkat desa di sana. Gitu. Dan ini sudah diimplementasikan. Kemarin kami dapat dukungan penuh dari Bapeda Sleman. Kemudian ini kemarin peta yang sudah kami serahkan ke pengurus desa wisata, dan untuk kedepannya kami masih mau mengembangkan. Untuk pertama untuk desa wisata di tempat yang lain, itu yang pertama. Yang kedua, kami juga berencana mengembangkan model virtual reality. Jadi desa wisata tapi virtual reality gitu. Jadi kami akan men-capture keadaan-keadaan yang ada di desa wisata tersebut. Ini tim kami, total kami ada 10 orang, tapi tim intinya ini. Jadi ada Bu Risa itu dari arsitek, kemudian Bu Afrinia dari geografi, dan Bu Ika Avianita juga geografi, dan saya Rizky dari teknologi informasi. Dan masing-masing prodi kami dibantu oleh 2 mahasiswa yang membantu kami sebagai asisten. Mungkin itu sekilas dari kami yang bisa kami presentasikan. Dan jika ada jarum yang patah, maka jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata yang salah, maka jangan disimpan di dalam hati. Saya Kasam Rizky undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.